pikiran kami, hidup kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah, sampaikanlah isi hatimu. Kami buka hati kami untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Urapi dan pakai mulut lidah hamba-Mu supaya apa yang hamba katakan, yang hamba ucapkan, semuanya berasal dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang Bapak Pendeta Sigor Sitanggang yang memberikan kepercayaan kepada saya yang kedua kalinya. Yang pertama bulan Juni ya, saya menyampaikan firman di tempat ini, dan yang ini adalah yang kedua. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, sudah siap mendengarkan firman? Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat 3 sampai 4. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat 3 dan 4. Karena 2 ayat kita baca bersama-sama. Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 dan 4. 1, 2, 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adalah kita yang berbahagia yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tema firman Tuhan yang diminta untuk saya sampaikan pagi hari ini bagi kita adalah jemaat yang saling mengasihi. Kita baca yuk sama-sama 1, 2, 3. Jemaat yang saling mengasihi. Kalau ada jemaat yang saling mengasihi, berarti ada jemaat yang tidak saling mengasihi. Ya, karena itu melalui tema ini diharapkan agar setiap kita menjadi jemaat anak-anak Tuhan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Next, kita akan melihat dari firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa kita menemukan bahwa indikasi iman yang bertambah itu apabila jemaat saling mengasihi. Coba kita lihat di ayat yang keempat. Di sana dikatakan, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu terima. Nah, di sana dikatakan di ayat 3 sebelumnya, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah. Ya, dikatakan di sana imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Jadi indikasi iman kita yang bertambah, maksudnya iman kita yang kuat itu apabila ada hal yang kelihatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu apabila kita mengasihi satu dengan yang lain. Nah, sementara iman yang bertumbuh atau iman yang bertambah itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena tanpa iman yang bertumbuh, tanpa iman yang bertambah, maka kita tidak bisa menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan orang yang tidak dewasa di dalam Tuhan
itu kemungkinan potensi untuk meninggalkan imannya kepada Yesus sangat besar. Ya. Karena itu maka setiap orang percaya diharapkan imannya bertambah, imannya bertumbuh, ya, supaya ia kemudian tetap teguh berpegang pada imannya kepada Yesus Kristus. Nah, iman yang teguh atau iman yang bertambah itu bisa dilihat apabila kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, jadi ukuran seseorang imannya bertumbuh atau bertambah kepada Tuhan Yesus itu adalah apabila ia mengasihi orang lain di dalam kehidupannya. Kalau kita perhatikan dari teks firman Tuhan ini, ada satu persoalan yang terjadi di jemaat Tesalonika, yaitu penganiayaan yang mereka alami karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Penganiayaan itu ya sangat membuat mereka mengalami penindasan. Karena di ayat yang keempat tadi dikatakan penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Jadi jemaat di Tesalonika itu dianiaya oleh siapa? Dianiaya oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Tentu orang-orang Yahudi yang beragama Yudaisme, yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka ditekan, mereka dianiaya. Bahkan penganiayaan itu bukan hanya dari orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus, tapi juga dari orang-orang kafir dalam tanda petik, yaitu orang-orang Yunani, ya, orang-orang Romawi yang tidak percaya kepada Yesus. Dan pada waktu itu begitu banyak, ya, karena jemaat yang ada di Tesalonika ini adalah jemaat yang belum begitu besar, karena memang kekristenan baru tersebar pada waktu itu. Nah, penganiayaan ini begitu berat. Bahkan karena penganiayaan ini ada orang yang kemudian meninggal. Ya, karena saking beratnya ada orang-orang percaya pada waktu itu yang meninggal. Makanya di 1 Tesalonika 5 ayat 14 Paulus menyinggung tentang orang-orang yang meninggal di dalam Kristus, yang biasa dipakai oleh para hamba Tuhan untuk menyampaikan khotbah penghiburan di dalam kematian, di dalam kedukaan. Sebenarnya konteksnya itu adalah orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan itu adalah orang-orang yang meninggal karena penganiayaan, karena iman, ya, kepada Yesus Kristus. Nah, orang-orang yang mengalami penderitaan oleh karena penganiayaan, karena imannya kepada Tuhan, itu membutuhkan perhatian, membutuhkan kasih dari orang-orang yang seiman dengan dia. Supaya apa? Supaya ia kuat. Supaya apa? Supaya ia tabah. Karena di dalam ayat yang keempat di sana dikatakan, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegang tentang kamu karena ketabahanmu. Ya, karena ketabahanmu. Ya, jadi orang yang teraniaya membutuhkan perhatian, membutuhkan kasih dari sesama jemaat supaya mereka kuat, supaya mereka tabah. Tabah dalam bahasa Yunaninya itu adalah hupomone. Hupomone itu artinya apa? Ketahanan yang ceria. Apa itu ketahanan yang ceria? Ketahanan yang ceria itu adalah meskipun mengalami penderitaan, ia tetap bersuka cita. Itulah yang disebut dengan tabah. Ya, dia tetap ceria. Ya, meskipun sulit untuk melakukan hal itu. Karena biasanya orang yang menderita, ya biasanya tidak ceria karena masalah. Tetapi orang yang tabah adalah ketahanan yang ceria di dalam menghadapi persoalan itu, sehingga ia tetap bertahan, ia tetap sabar, ia tetap teguh, ya, menghadapi penderitaan yang dialaminya. Ya.
Nah, orang yang tabah akan membuat imannya dan pengharapannya kokoh berdiri. Orang yang tabah akan membuat iman dan pengharapannya kokoh berdiri. Tentu iman yang dimaksud di sini adalah iman kepada Yesus Kristus. Nah, di dalam Yesus Kristus kan ada pengharapan. Ya, pengharapan itu adalah hidup yang kekal yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, orang yang tetap teguh beriman kepada Yesus, ia akan tetap memiliki pengharapan akan hidup yang kekal itu. Tetapi iman yang tetap berdiri kokoh dan pengharapan berdiri kokoh itu terjadi apabila setiap orang yang percaya tetap tabah dalam menghadapi penderitaan, penganiayaan. Karena itu maka perhatian atau kasih dari sesama orang percaya sangat penting supaya ia tetap beriman dan tetap memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mengasihi orang lain adalah bagian dari kehidupan kekristenan. Mengapa? Karena Yesus sendiri mengajarkan di dalam Lukas pasal 10 ayat 27. Di sana Tuhan Yesus merumuskan hukum Taurat di dalam 2 hukum. Yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Yesus mengajarkan bahwa kita sebagai orang-orang percaya harus mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Bahkan dalam satu kesempatan yang lain Yesus pernah berkata, bukan hanya orang yang mengasihi kita yang harus kita kasihi, tapi musuh pun harus kita kasihi. Yesus pernah berkata bahwa kita tidak boleh mengutuk orang yang menganiaya kita, tetapi kita harus meminta supaya Tuhan memberkati dia. Makanya ada ayat yang mengatakan jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Artinya bahwa Yesus menginginkan setiap kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau bicara tentang saling mengasihi satu dengan yang lain, itu berarti bicara tentang pengorbanan. Tidak ada orang yang mengasihi tanpa berkorban. Ketika kita mengasihi seseorang karena ia punya masalah keuangan dan kita mampu untuk menolong, membantu dia, maka kita harus berkorban dalam hal keuangan. Memberi bantuan, menolong dia dalam kesusahannya. Kita tidak punya uang, tidak punya materi, tapi kita punya waktu untuk apa? Untuk berdoa bagi dia supaya Tuhan menolong dan mengirimkan orang-orang yang bisa menolong dia, karena memang kita tidak mampu dari segi keuangan untuk menolong. Bila kita tidak punya waktu, maka ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan untuk menolong dia. Misalnya memberikan kekuatan, penghiburan, atau paling tidak kita datang mengunjungi dia dalam kesusahannya, dalam pergumulannya. Misalnya saja apabila ia sakit, kita datang mengunjungi dia. Ya. Jadi itu adalah bentuk-bentuk pengorbanan yang bisa kita lakukan mengasihi orang lain. Karena itu maka untuk mengasihi membutuhkan pengorbanan. Ya, korban tenaga, korban waktu, korban materi, korban hal-hal yang lain. Dan itu harus kita lakukan karena memang mengasihi adalah pengorbanan. Allah mengasihi kita dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus
Kristus. Dia mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Itu bentuk kasih Allah yang begitu luar biasa kepada kita. Karena itu maka kita diutus Tuhan melakukan hal yang sama. Yaitu apa? Untuk mengasihi. Ini sebabnya kekristenan itu bicara tentang iman dan bicara tentang kasih. Dua hal ini adalah sangat sentral di dalam kehidupan kekristenan. Dan kekristenan yang sejati harus memiliki iman dan harus memiliki kasih. Yakobus berkata dalam suratnya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman tanpa perbuatan atau iman tanpa mengasihi itu adalah iman yang mati. Dan iman yang mati adalah iman yang tidak menyelamatkan. Persoalannya ada banyak orang yang memiliki iman tapi tidak memiliki kasih, tidak memiliki perbuatan. Dan orang-orang yang seperti ini, saya berkata bahwa dia tidak akan diselamatkan oleh Tuhan. Karena imannya itu hanya sampai di pikiran, sampai di mulut, tapi tidak sampai pada perbuatan. Karena itu maka mengasihi adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Dan mengasihi itu terjadi karena ada masalah dalam hidup kita. Dan masalah kita beda-beda. Itu sebabnya dalam setiap masalah di dalam komunitas gereja, kita harus melihat masalah orang lain dan kita bisa menolong dia. Kita juga sendiri punya masalah. Seperti kami hamba Tuhan ini juga punya pergumulan dalam hidup. Itu sebabnya jemaat harus mendukung. Mendukung dia di dalam doa supaya hamba Tuhan itu bisa kuat dalam menghadapi pergumulan dalam pelayanannya. Demikian juga kita yang memiliki masalah yang lain, masalah keuangan kah, masalah penyakit kah, maka kita harus mendukung satu dengan yang lain. Kita percaya ketika kita mengasihi satu dengan yang lain, Tuhan disenangkan. Dan ketika Tuhan disenangkan, maka Tuhan bekerja di sana. Katakan amin. Itu sebabnya dikatakan iman kepada Yesus makin bertambah karena mengamalkan ajarannya, yaitu untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Next. Dampak mengasihi itu apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Bapak Ibu, iman harus bertumbuh, tetapi kasih juga harus bertumbuh. Karena keduanya adalah keseluruhan kehidupan kekristenan. Dampaknya adalah apabila kita saling mengasihi satu dengan yang lain, maka itu akan menciptakan kesatuan. Di mana ada kesatuan, di situ ada kekuatan. Katakan amin. Kekuatan dibutuhkan dalam kehidupan kita agar kita tetap teguh berdiri sebagai orang percaya. Yang kedua, kekuatan dibutuhkan untuk supaya orang lain bertobat. Coba kalau kita terpecah-pecah satu dengan yang lain, maka orang luar akan melihat dan orang luar akan tidak tertarik dengan kekristenan. Karena itu kesatuan itu sangat penting kita ciptakan di dalam komunitas, di dalam jemaat, di dalam gereja. Karena dengan bersatu kita kuat, bercerai kita runtuh. Jadi orang yang bersatu adalah orang yang kuat. Kalau kita bersatu, maka kita bisa melakukan banyak pekerjaan Tuhan. Dan kita bisa mengerjakannya dengan maksimal. Dibanding dengan hanya satu orang, dua orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi kalau kita semua melakukan pekerjaan Tuhan, ada banyak orang-orang yang kemudian bertobat. Karena setiap kita menunjukkan kasih kepada orang lain dan melalui itulah orang lain akan disentuh hatinya dan mudah-mudahan dijamah oleh Tuhan dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya secara pribadi sehingga ia diselamatkan.
Jadi betapa pentingnya kita saling mengasihi satu dengan yang lain supaya kita menjadi satu. Lalu yang kedua adalah dampak mengasihi, yaitu menciptakan gambaran yang baik di mata orang luar, yaitu non-Kristen. Sehingga kesaksian kita menjadi efektif. Dengan demikian maka kekristenan mengalami kemajuan. Bapak Ibu. Ya. Jadi kita harus memberikan gambaran kepada orang lain supaya orang lain melihat bahwa Kristus hidup di dalam kehidupan kita dan mereka melihat Kristus di dalam kehidupan kita karena kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan itulah yang membuat orang tertarik kepada Yesus karena orang-orang percaya saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan dunia ini membutuhkan kedamaian. Akhir-akhir ini Bapak Ibu, ya peperangan terjadi di belahan dunia yang lain. Ya, banyak orang yang menjadi korban konflik, ya, yang tak kunjung selesai sampai hari ini. Dan banyak orang yang menjadi korban karena konflik tersebut. Karena itu kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini dibutuhkan agar kedamaian tercipta di dunia itu. Dan kedamaian hanya bisa tercipta apabila kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Katakan amin. Dan itu adalah panggilan kita, Bapak Ibu. Karena itu maka mari kita bersama-sama saling mengasihi untuk menciptakan gambaran, bukan pencitraan, tetapi untuk menunjukkan bahwa ini loh kekristenan seperti ini. Bahwa kami yang ada di dalam Kristus saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan di antara kami, bila ada masalah, yang lain turut merasakan, yang lain turut membantu, turut mendoakan. Dan ketika orang tahu tentang komunitas atau jemaat yang demikian, maka saya yakin dan percaya Tuhan akan menggerakkan mereka dan Tuhan akan membawa mereka ke dalam komunitas kita. Dan apabila mereka mengalami kasih yang luar biasa itu, saya yakin dan percaya hatinya akan disentuh, hatinya akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Oleh karena itu maka betapa pentingnya kita saling mengasihi satu dengan yang lain, supaya orang lain mengalami kasih karunia daripada Allah. Next. Bapak Ibu, coba perhatikan video ini. Ini adalah gambaran bagaimana apabila kita mengasihi sesungguhnya tidak rugi. Walaupun ada banyak orang yang berkata mengasihi itu butuh pengorbanan seperti yang saya bilang tadi. Tapi sebenarnya ketika kita mengasihi sebenarnya untuk supaya Tuhan bisa memberkati kita. Coba diputar videonya. Burungnya datang lagi mau mengambil umpan cacing. Tetapi anjingnya selalu melarang, menghalang-halangi. Akhirnya anjing itu melihat bahwa burung itu, induknya itu mau mengambil untuk memberikan cacing itu kepada anak-anaknya.
karena anak-anaknya nggak mau makan ikan, maunya makan cacing. Ketika anjing itu melihat, ia merasa iba dan berempati. Akhirnya ia membantu supaya cacing itu bisa diambil burung itu. Lalu anak-anak burung itu diberi makan cacing. Dan anjing itu sangat senang karena anak-anak burung itu menerima makanan dari induknya. Apa yang terjadi kemudian? Burung itu datang untuk membalas kebaikan anjing itu dengan menangkap banyak ikan dan memberikannya kepadanya. Ketika tuannya melihat anjing itu disayang, karena tuannya melihat bahwa ada banyak ikan, dan tuannya tidak tahu bahwa ternyata yang memberikan ikan itu adalah burung itu, karena burung itu mengalami kasih dari anjing tersebut. Ini adalah gambaran, satu ilustrasi. Ya, stop. Bagaimana bila kita mengasihi orang lain, sebenarnya untuk supaya Tuhan bisa memberkati kita. Katakan amin. Karena Alkitab berkata, Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi orang yang menabur akan menuai, katakan amin. Bila kita menabur kebaikan kepada orang lain, maka kita akan menuai kebaikan juga. Karena itu jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu mengasihi orang lain. Pada akhirnya Tuhan akan membalaskan apa yang kita lakukan. Bukan berarti motivasi kita untuk mendapat balasan, bukan. Tetapi itu adalah hal yang akan mengikuti apabila kita mengasihi satu dengan yang lain. Karena hukum Tuhan itu seperti itu. Ya, menabur dengan kebaikan maka akan menuai dengan kebaikan. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita saling mengasihi satu dengan yang lain supaya kita juga menuai kebaikan. Suatu saat kita akan menuainya. Mungkin tidak kita yang menerimanya, tapi anak-anak kita, cucu-cucu kita menerimanya. Katakan amin. Kami pernah menolong orang lain yang secara manusia sulit untuk dilakukan. Istri saya ketika masih bekerja di satu perusahaan di mana dia bekerja, perusahaan itu bangkrut. Dan bosnya istri saya ini kesulitan dalam hal keuangan. Istri saya hanya karyawannya. Nah, karena ia bangkrut, semua sudah habis dijual, hartanya, rumahnya dijual, dan satu-satunya rumahnya yang tersisa tergade disekolahkan suratnya dan harus disita bila tidak dibayar. Nah, suatu ketika mereka meminta tolong kepada kami ya untuk meminjamkan duit. Kami hanya seorang hamba Tuhan. Istri saya hanya karyawan biasa, tapi ada sedikit tabungan kami. Ketika kami mendengar ia mengalami kesulitan, akhirnya hati kami tergerak oleh belas kasihan. Akhirnya kami pinjamkan. Sampai hari ini Bapak Ibu, itu pinjaman belum kembali. Sudah hampir 3 tahun, mau masuk 4 tahun. Apakah kami bersungut-sungut karena itu? Nominalnya cukup besar Bapak Ibu. Nominalnya cukup besar, 500 juta Bapak Ibu. Sampai hari ini uang itu belum kembali. Tapi ada jaminan yang kami pegang, surat tanah.
Apakah kami bersungguh-sungguh lalu melaporkan karena beritanya nggak tahu kemana orang itu? Bersungguh-sungguh lalu kami membalas? Tidak. Tangan Tuhan tidak pernah tidak menolong kami dalam hidup kami. Sampai hari ini kami masih tetap makan. Kami masih bisa hidup melayani. Anak saya masih bisa sekolah. Kami masih bisa hidup dan makan. Tuhan pelihara. Bahkan Tuhan mengangkat. Karena hamba-hamba Tuhan yang melakukan kebaikan pasti diganjar oleh Tuhan dengan kebaikan juga. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita mengasihi, kadang-kadang orang tidak membalasnya, bahkan lupa diri. Enggak usah takut Bapak Ibu. Percayalah Tuhan pasti memberkatimu. Katakan amin. Dia tahu apa yang akan dia lakukan kepada setiap kita yang melakukan kebaikan dalam hidup kita. Saya sering kali orang-orang yang meminjam uang, sampai hari ini ada beberapa orang meminjam uang, gak kembali itu uang. Gak kembali. Mulai dari yang kecil, ya, gak kembali. Apakah saya tuntut dia atau marah-marah sama dia, bayar utang? Enggak, saya gak melakukan itu. Paling saya ingatkan, gimana utangnya? Kadang ada yang sama sekali tidak saya ingatkan karena saya lihat orang itu tidak mampu. Ya sudah, biarlah Tuhan memberkati mereka. Ya, Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami sampai hari ini. Oleh karena itu, jangan merasa rugi apabila kita mengasihi orang lain. Apabila kita berkorban, ketika kita mengasihi, menolong orang lain. Saya percaya Tuhan pasti berkati kita. Tuhan pasti berkati anak cucu kita. Tuhan pasti berkati usaha dan pekerjaan kita. Karena Dia adalah Allah yang adil. Oleh karena itu, mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak mudah, tetapi kita bisa melakukannya. Karena kasih Tuhan sudah ada di dalam diri kita. Inilah yang memotivasi kita untuk mengasihi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita.